Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Ulis. Di episode Ngopi kali ini aku bakal bahas serial Debt Q yang tayang di Netflix sebanyak 9 episode. Jumlahnya cukup nanggung, biasanya ada 10 atau 8 episode, tapi ini di tengah-tengah ada 9 episode. Tapi ya 9 episode ini cukup merangkum semua isi ceritanya secara mendetail. Debt Q mengisahkan tentang detektif berbakat bernama Karl Mock. Dia ini mengalami trauma setelah penembakan yang terjadi pada dirinya. Jadi dia kembali bekerja, tapi masih ada bayang-bayang dari trauma penembakan itu. Penembakan itu juga menyebabkan rekan kerjanya Harry jadi lumpuh. Nah, saat Karl Mock ini kembali kerja, dia dikasih tanggung jawab untuk megang departemen baru namanya Debt Q. Tujuannya dari departemen baru ini untuk membersihkan nama baik kepolisian. Nah, si atasannya Karl Mock itu ngerasa cuma dia yang pantas untuk ngisi jabatan itu. Tapi Karl juga sebenarnya sadar bahwa itu tuh upaya untuk nyingkirin dirinya aja di kepolisian. Karena sebenarnya Karl ini cukup berbakat, tapi dia tuh di satu sisi juga sangat-sangat arogan. Jadi orang-orang tuh antara kagum sama sebel sama kelakuannya. Nah, karena ini adalah departemen baru, jadi si Karl ini butuh beberapa orang tim tambahan. Nah, di situ masuk Akram sama Rose. Hal menarik dari Debt Q ini, yang pertama itu karakter-karakter di sini itu sangat-sangat unik dan berkesan menurutku. Yang pertama tentu si Karl Mock itu sendiri. Aku nonton Debt Q ini dengan dubbing bahasa Indonesia karena menurutku itu lebih nyaman dan lebih relate gitu. Dialog-dialog mereka tuh yang ngedubbingnya tuh asik banget buat didengerin, jadi akan lebih terasa lebih paham sama penyelidikannya, karena emang penyelidikannya cukup mendalam walaupun disisipi humor sesekali. Tapi ketika aku switch ke bahasa aslinya itu rada kurang asik nih nontonnya, jadi aku balik ke nonton versi dubbingnya. Itu membuatku lebih paham sama alur ceritanya karena memang mereka dubbingnya semenarik itu gitu, jadi lebih nyaman nontonnya. Nah, untuk karakter Karl Mock sendiri di sini, dia itu memang sombong dan arogan dan mengingatkanku pada tokoh Sherlock Holmes. Sherlock Holmes kan juga gitu ya, rada dia pinter tapi dia sombong gitu, jadi agak-agak dua sisi gitu memandangnya. Kadang kita begitu ingin mengaguminya, tapi karena dia sombong jadi rada sebel juga liatnya. Nah, itu juga yang dialami sama orang di sekitar Karl. Memandang dia dengan dua sisi itu. Terus selain Karl, di situ juga ada Akram namanya. Dia itu pengungsi dari Suriah yang sedang mencari suaka. Karena di Suriah dia pernah jadi polisi, makanya dia tuh terus-terusan mencoba ngelamar kerja di tempat kerjanya Karl. Nah, pada saat departemen ini dibentuk, ya udah dia kayak ngerasa ada kesempatan nih, makanya dia masuk ke tim itu. Meskipun sebenarnya Karl itu nggak suka kerja sama orang lain karena ya saking egoisnya dia. Tapi di sini Akram ini masuk secara pelan-pelan dan berusaha meyakinkan bahwa dia bisa jadi rekan kerjanya si Karl. Yang unik dari Akram, dia itu Muslim. Jadi ada adegan di mana dia sholat, tapi digangguin sama si Karl ini, terus diajak ngobrol. Terus si Akramnya bilang, "Astagfirullah, aku tuh lagi sholat." Si Karlnya bilang, "Lah, ini kan kantor, kenapa kamu sholat di kantor?" Nah, keesokan harinya si Karl ini kena serangan panik, terus ditenangin sama Akram. Akramnya nyindir gitu kan, kayak, "Makanya kalau saya sholat itu jangan diganggu." Itu jadi adegan yang cukup memorable menurutku. Si Akram ini juga kayak jadi semacam penenang atau pawang untuk si Karl yang sombong banget ini. Karakter selanjutnya itu ada namanya Rose. Dia itu awalnya kita lihat dia kayak semacam sekretaris atau orang-orang administratif di kantor. Tapi ternyata dia itu dulunya pekerja di lapangan juga, sama kayak Karl, detektif lapangan. Tapi karena ada
sebuah peristiwa dia nabrak lansia hingga meninggal, dan itu yang menyebabkan dia juga rada trauma nih, ada di lapangan. Jadi dia balik ke kantor untuk ngerjain tugas-tugas administratif yang membuat dia cukup tertekan, karena orang lapangan biasanya emang gak suka sama hal-hal yang administratif kayak gitu. Makanya dia memaksakan diri untuk ikut Carl masuk ke timnya, jadi mereka bertiga di DebQ. Ada juga di tim kepolisian itu polisi Gen Z kali ya, jadi mereka tuh berdua tampilannya asik banget, Gen Z banget, bener-bener kayak anak gaul banget, yang kita tuh kalau ngelihat mereka tanpa lanyard itu tuh kayak ini mereka berdua kerja di tempat fashion kali ya. Jadi saking stylishnya mereka, tapi ternyata mereka kerja di kepolisian dan jadi detektif, dan mereka juga lumayan pinter analisanya. Hal menarik selanjutnya itu ada pada penyelidikan kasusnya, tentu saja karena ini serial detektif. Aku tuh ngira DebQ tuh bakal kayak tiap episode bakal punya kasus-kasus yang berbeda, tapi enggak, ternyata dari awal sampai akhir pun kita cuman ngerjain satu kasus, tapi dikupas secara mendalam dan mendetail banget. Jadi secara acak si tim DebQ ini mengungkit atau bakal mengungkap kembali kasus hilangnya Merritt Lingard. Merritt Lingard ini seorang jaksa di masa lalu, jaksa yang sangat disegani dan punya reputasi yang baik di masa lalu. Dia hilang selama 4 tahun, dan itulah yang dicari sama DebQ. Kemana hilangnya Merritt Lingard? Karena jasadnya nggak pernah ditemuin, pasti dia ada di suatu tempat. Penyelidikannya membawa pada fakta-fakta baru soal kejahatan-kejahatan lainnya, kayak contohnya di tempat kerjanya sendiri di kejaksaan itu ada skandal apa, terus adiknya si Merritt Lingard ini kan berkebutuhan khusus, terus dia diasuh sama pengelola semacam panti asuhan yang ternyata dia tuh juga punya kejahatannya sendiri yang nggak ada hubungannya gitu sama kasus ini. Terus masa lalunya Merritt Lingard juga diungkap, yang memang ada sangat-sangat ada pengaruhnya sama hilangnya dia di masa sekarang gitu. Selain itu juga kan kita dikasih lihat siapa sih siapa penembak dari Carl dan Harry di awal episode. Itu juga ada penyelidikan itu. Nah, itu yang bikin kasus ini menarik karena ada begitu banyak lapisan-lapisannya gitu, bukan cuma kita fokus ke kasus utamanya, tapi kayak cabang kasusnya tuh juga banyak. Itu sih yang bikin menarik dari DebQ ini. Terus selanjutnya ada visual dari serial secara keseluruhan. Ini kan meskipun detektif dan penyelidikan dan rada action sedikit, tapi beberapa visualnya tuh tampak menarik dan tidak terlupakan. Aku ngerasa rumahnya Carl ini cukup berwarna, meskipun dia orangnya suram banget, tapi di rumahnya itu kayak nuansanya nuansa yang homey dan hangat, kayak berseberangan sama kepribadiannya si Carl itu sendiri. Kayaknya nuansanya nuansa biru muda cerah gitu ya di rumahnya. Kayak mungkin karena dia tinggal sama filsuf juga, temen roommate-nya dia. Jadi suasana rumahnya tuh cukup unik dan homey. Terus juga ruangan konseling dari Carl ini juga unik, rada cerah dan berwarna banget, kayak berbeda sama kepribadiannya Carl. Terus ini kan syutingnya di Edinburgh. Itu juga beberapa spot-spot di jalanan atau landscape-nya itu juga tampak indah, syahdu gitu kelihatannya, karena nuansanya tuh kebanyakan nuansa-nuansa mendung kayak gitu. Oke, itu aja deh yang bakal saya bahas di review kali ini. Buat kalian yang udah nonton, silahkan kasih pendapat di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!